Tazkiyah lebih kepada ilmu kerohanian. Ta'lim, ilmu yang bersifat pengisian, yang bersifat maklumat. Ilmu yang bersifat maklumat ini bisa dikongsi oleh orang Islam atau orang bukan Islam. Orang bukan Islam bisa hafal Quran. Orang bukan Islam bisa hafal hadis. Orang bukan Islam bisa berhujjah, berdebat dengan orang Islam dengan menggunakan dalil yang ada di dalam Al-Islam, baik itu ayat ataupun hadis. Berapa banyak kita melihat orang-orang bukan Islam daripada golongan orang-orang orientalis yang menulis tentang Islam dan juga dengan dalil-dalilnya yang begitu hebat. Bahkan kalau kita melihat satu buku namanya Mu'jam Al-Mufaharas Al-Fadhil Quran, kamus Quran yang tulis, yang kumpulkan orang bukan Islam, tapi dia hafal, dia tahu bagaimana menyusun itu Quran. Maka dalam hal ini ilmu yang hanya sekedar maklumat, informasi untuk dihafal saja, itu ilmu adalah bisa dikongsi oleh orang baik atau orang tak baik, orang Islam atau bukan orang Islam. Tapi yang tidak bisa dikongsi oleh sesiapa sahaja adalah ilmu tazkiyah, ilmu yang terkait dengan hati nurani, dengan jiwa, dengan hal yang terkait dengan tazkiyatun nafas, itu yang tidak bisa dikongsi oleh sesiapa saja. Kalau orang bukan Islam mengkaji tentang tazkiyatun nufus dan menghayatinya, maka pasti akan berubah kepada Islam. Nah, dengan demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Di antara doanya, Rabbana wab'ath fihim, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka Rasulam minhum, Rasul golongan daripada mereka, yakni orang Arab. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Urutan yang Nabi Ibrahim sebut, tilawatul ayat, ta'lim, tazkiyah. Yatlu alaihim tilawah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim, wa yuzakkihim, tazkiyah. Ini urutan yang disebut oleh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah setelah selesai bangun Ka'bah. Tilawatul ayat, ta'lim, dan juga tazkiyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jawab dan kabulkan doa Nabi Ibrahim, tapi dibetulkan urutannya oleh Allah. Allah tidak meletakkan tilawatul ayat, ta'lim, dan tazkiyah, tapi Allah menyebutkan tilawatul ayat, tazkiyah, dan juga ta'lim. Didahulukan tazkiyah berbandingkan kepada ta'lim. Walaupun Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendahulukan ta'lim, yakni pengisian ilmu maklumat dan tazkiyah, ta'limnya didahulukan oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah mendahulukan tazkiyah berbandingkan kepada ta'lim sebagai penambahan pentingnya untuk janib at-tazkawi, bahagian daripada hati dan jiwa yang perlu diberikan haknya daripada ilmu, seperti buku-buku Imam Al-Ghazali dan juga buku-buku Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menceritakan tentang pembersihan hati dan jiwa sebagai motor kepada penghayatan ilmu yang ada di otaknya. Berapa banyak orang yang mempunyai ilmu tapi dia penipu, berapa banyak orang yang dia pakar dalam bidang-bidang tertentu tapi dia tidak amanah, bahkan dia pengkhianat. Apa yang menyebabkan kepada ilmu yang didapat untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah? Sebab bahagian daripada tazkiyahnya tidak ada. Oleh sebab itu didahulukan oleh Allah bahagian daripada tazkiyatun nufus supaya sesuai dengan ilmu yang didapat olehnya. Maka tiga perkara ini adalah penting yang saya nampak di sini daripada kebiasaan, daripada zikirnya yang dibaca, yang bahagian daripada tazkiyatun nufus, yang ianya bahagian daripada kurikulum Rabbani. Ini silibus kurikulum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan juga para Rasul yang mesti ada kepada setiap generasi yang mempunyai tempat-tempat pendidikan seperti ini. Tilawatul ayat, tazkiyatun nufus, dan juga ta'limul kitabah wal hikmah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan ringkas dengan para asatidzah, para guru-guru yang bertugas
dengan tugasan yang besar, amanah yang besar, yang juga ganjarannya juga besar. Yuzanu midadil ulama bidam syuhada. Tinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada, masih lebih berat tinta para ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud, la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a an yab'athahumullahu ulama'a lima yarawna maqamahum indallah. Para syuhada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibangkitkan lagi ke dunia untuk menjadi ulama. Karena mereka para syuhada, ketika ada di situ tengok kedudukan para ulama lagi lebih tinggi berbandingkan kedudukannya para asyuhada. Apa sebabnya? Sebabnya ilmu para ulama berterusan sampai kapan saja selagi ilmu itu dimanfaatkan. Sementara syuhada yang mendapat manfaat Tuhan punya badan itu sendiri. Bukankah sampai sekarang 1200 tahun lebih kita masih membaca kitabnya Imam Syafi'i? Bukankah sekarang ini sudah 900 tahun lebih kita masih membaca bukunya Al-Imam Al-Ghazali? Bukankah kita sampai sekarang ini beratus tahun masih membaca bukunya Imam Nawawi, masih membaca bukunya Imam Suyuti, walaupun ratusan tahun mereka meninggal dunia? Ya, umurnya hanya waktu itu saja, tapi hakikatnya sampai sekarang mereka masih panjang umur dan masih dapat ganjaran di kuburnya karena ilmunya masih dikaji sampai sekarang. Bukankah orang kalau baca qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, orang bersebut semoga Allah meridai kepada Imam Syafi'i, sebut kepada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, masih diingati sampai sekarang. Dan ini adalah kehebatan para ulama di sisi Allah. Ke orang yang paling besar memberikan syafaat setelah para nabi dan rasul adalah para ulama. Ganjarannya paling besar setelah nabi dan rasul, tanggung jawabnya pun juga paling besar setelah nabi dan juga setelah rasul. Ancamannya pun, hukumannya pun juga besar. Karena tanggung jawab yang besar adalah karena kedudukan yang tinggi, pastinya mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang membawa manfaat kepada kita, dengan saling ingat mengingatkan satu dengan yang lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya dalam memberi peringatan akan mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Awalnya tadi saya nak berhenti dalam pukul 8, 10 menit untuk bagi ruang soal jawab. Tak terasa berpanjang juga percakapan sampai pukul 8.30. InsyaAllah ada peluang di masa akan datang, InsyaAllah dapat bertemu lagi. Hada billahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sebenarnya masih rindu untuk mendengarkan tausiah pencerahan dari Habib, tetapi karena keterbatasan waktu untuk pertemuan dalam majelis bersama para asatid, kita badai sampai di sini. Dan insyaallah pada sholat Isya nantinya kita akan melanjutkan dengan tausiah umum yang juga akan diikuti oleh santriwan dan santriwati. Demikian, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam. Kita minta kesediaan Habib untuk membacakan ini. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا واهل القدر وانت وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخذ في علماء نحظى بالخير ننفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحديد عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء
وعلى صاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسائر في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.